Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Oktober 2021, dan ini untuk zodiak Capricorn. Oke, Capricorn, ini bisa kamunya yang Capricorn atau orang yang kamu tuju ya, berzodiak Capricorn atau mempunyai Sun, Moon, Rising atau Venus, Saturnus atau Jupiter di zodiak Capricorn. Oke. Dan ini walaupun untuk Oktober, ingat karena aku bacanya masih di September, jadi bisa aja udah terjadi, energinya udah terasa atau bahkan belum terjadi sama sekali ya. Dan kamu bisa, mungkin kamu bingung kenapa energinya kok masih kayak gitu bla bla. Itu seharusnya hal yang kamu pertanyakan ke diri kamu sendiri. Apa yang kamu lakukan sampai energinya nggak berubah? Apa kamu cuma stuck duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, ya hanya ingin ngelihat ke depannya bakal baik, sedangkan kalau kamu nggak ngelakuin apa-apa di masa sekarang, ya semua hal nggak akan membaik ya. Remember, karena energi itu berasal dari kamunya yang menonton video ini, kamunya yang berada di bawah naungan zodiak ini. Oke. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading, silahkan klik link di bawah sini. Oke. Energinya bisa terbalik, bisa energi kamu ya, dan mohon banget untuk jangan dipaksakan kalau tidak sesuai. Oke. Kita lihat untuk Capricorn Oktober 2021. Oke, di sini aku ditemani labu. Oke, ada Hanuman. Wow, sosok yang aku kagumin ya, aku sukai juga dalam cerita sejarah India ya. Hanuman sosok yang luar biasa menurut aku, salah satu yang luar biasa. Lalu ada Visuddha, dan ada Vata. Oke. Dan di the bottom of the deck ada Parvati. Oke, Capricorn ya. Energi kamu di sini ada Parvati ya, atau Parwati. Mungkin bagi kalian yang belum tahu, Parwati adalah istri dari dewa Siwa ya. Dan dia adalah salah satu, kalau aku bilang dia ya, beliau adalah sosok memang dewi yang menggambarkan tentang cinta, kesuburan ya, keberanian, pernikahan, dan anak ya. Terutama bagi kalian yang tahu kalau Dewi Parvati adalah ibu dari Dewa Ganesha ya. Correct me if I'm wrong. Dan di sini ada Vata atau energi elemen udara ya, dan Visuddha adalah throat chakra atau cakra tenggorokan. Dan ada Hanuman. Seperti kamu tahu, Hanuman adalah dewa yang aku nggak tahu sebagai teman karib ataupun memang sosok pengikut Dewa Rama ya. Di sini memang oracle ini tentang perjalanan yoga atau yogic path. Apa yang aku lihat di sini adalah Capricorn, bahwa memang masa ini ya, masa untuk melegakan apa yang ada di tenggorokan kamu. Aku ngelihat banyak banget entah kamu atau orang yang kamu tuju di sini mengeluarkan kata-kata yang tidak baik di sini ya, yang kata-kata yang menyakiti ego orang lain, menyakiti hati orang lain, atau yang sering kita sebut ya, ego ini ya, berasal dari energi yang memang aku ngerasain seperti energi udara atau air itu tadi ya, energi yang memang berada menaungi kita. Dia terlihatnya seperti nggak ada, namunnya sebenarnya ada. Jadi kamu mungkin punya perangai yang cukup, kalau bicara sama orang tuh cukup nyelekit dan nyakitin orang lain, terutama pasangan kamu ataupun keluarga kamu di sini ya. Mereka memang menyukai kamu, mungkin terlihatnya jadinya orangnya keras, kuat, tabah gitu ya. Kamu seseorang yang
kuat dalam artian untuk menyeimbangkan diri kamu. Namun ketidakseimbangan kamu ini berbuah dalam bentuk energi yang bukan udara lagi muncul, namun aku ngerasain api, jadinya panas. Orang sekitar dekat kamu itu panasnya, maksudnya membuat orang lain tidak nyaman dekat kamu. Ini bisa udah terjadi ataupun belum terjadi. Nah, kalaupun udah, kamu bakal ngerasa perubahan di mana memang kamu kalau memperhatikan siklus kamu berapa bulan ke belakang ini atau berapa tahun, memang kamu cukup emosional, ya. Dan itu membuat mungkin kamu bisa mengingat apa aja yang udah kamu katakan dengan orang lain, keluarga kamu atau teman-teman kerja kamu di sini Capricorn, ya. Ya, kita lihat tarotnya. Aku ngelihat memang kamu begini karena bentuk defense mekanismenya kamu, bentuk dimana kamunya dulu disakitin, dikecewakan, jadi kamu menjadikan kemarahan sebagai bentuk menghalangi siapapun yang mencoba nyakitin kamu, ngecewain kamu. Jadi ibaratnya kamu bikin benteng yang kuat dulu sekitar kamu, dan justru benteng itu memang melindungi kamu dari dalam, namun nyakitin orang yang berada di dekat kamu. Ada Five of Wands, ada Eight of Swords, ya. Eight of Swords, seperti aku bilang, ada Five of Wands. Konflik ini udah terjadi dulu, dan akhirnya masuk ke dalam diri kamu, menjadi konflik di dalam diri kamu, dan kamu luapkan lagi, ibaratnya kamu buang lagi energi ini ke orang-orang sekitar kamu, ya. Wow, Six of Swords, Eight of Cups. Aku lihat ini membuat orang yang kamu kasih, orang yang kamu cintai pun menjauh dari kamu, ya, karena memang dia nggak bisa ngehandle energi kamu. Too much heat, terlalu banyak panas saat ini. Kamu perlu banget untuk dingin. Dinginnya bukan air ya di sini ya. Itulah kenapa keluar energi udara. Kenapa aku bilang gitu? Ya, kalau api dikasih air, apinya langsung habis saja. Ataupun bisa apinya malah makin besar, ya. Kenapa bisa? Justru bakal jadi uap, bakal hangus habis-habisan. Ya, justru udara yang bisa bikin apinya lebih besar, namun bisa juga bikin apinya lebih kecil. Jadi proses untuk buatnya lebih tenang, ya aku maksud. Ya, jadi bukan melawannya dengan hal yang sebaliknya, namun menghandlenya, ya, dihandle energinya. Ada Justice, dan ada Ace of Cups, lalu Three of Cups. Too much heat, kok heat sih? Too much heat memang ya. Kamu perlu banget menyeimbangkan diri kamu saat ini, ya Capricorn. Secara nggak sadar memang kamu menolak apapun energi baik ke kamu secara nggak sadar, dan itu seperti pernyataan aku di awal. Nah, kamu bisa merasa kenapa nggak ada yang berubah sama sekali, kenapa nggak membaik energinya, kok energinya gini terus. Ya, that's it. Kamu gak bisa meminta sesuatu, meminta akan hal itu, sedangkan kamu gak tahu akan hal itu dalam diri kamu itu apa. Kamu meminta semua hal membaik ke depannya toh, oke. Namun di masa sekarang, apakah kamu berbuat sesuatu yang benar-benar? Mungkin ego kamu bilang yes gitu ya, aku itu udah coba menerima bla 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 bla, oke. Let's say udah gitu. Namun kenapa belum juga? Apakah kamu udah bersatu dengan jiwa kamu? Kamu udah union dengan jiwa kamu? Dan kalau kamu masih bisa menjawab lagi, that's it ya. Itu adalah salah satu jawaban yang membenarkan. Kalau kamu masih stuck di energi ini, dan kamu gak akan bisa kemana-mana kalau kamu masih bisa menjawab
Karena dengan semakin menjawab itu tandanya ego kita yang bermain, bukan jiwanya kita. Sih, kamu dapat poin yang aku bilang, ya. Two of Swords, sih. Semua orang sakit, semua orang kecewa. Apa yang kamu alami juga orang lain alami, ya. Ada yang lebih parah, ada yang lebih buruk, ya. Aku tidak membandingkan, tapi itulah kehidupan. Kenapa ada yang orang energinya baik dan tiba-tiba buruk? Kita nggak tahu apa yang dilakukan sebelumnya, ya, dan kita nggak tahu apa yang kita lakukan juga sebelumnya. Ya, ini semua misteri, ini semua rahasia. Namun apa yang bisa kita jalani saat ini adalah untuk mengetahui, ya, kalau kita berasal ibaratnya dari satu energi yang sama atau ibu yang sama. Karena aku lihat Parwati di sini sebagai ibu, ya, ibu yang sebenarnya tahu anak-anaknya itu mampunya apa, ya, dan apa yang diberikan dia juga tahu, beliau tahu kalau anaknya itu mampu. That's it, itu yang aku lihat, dimana Tuhan Sang Penguasa Semesta tahu kalau kamu itu mampu, ya, cuman kamunya kuat di dalam ego, ya, Page of Wheels, untuk mempertahankan ini. Two of Wands, kamu secara nggak sadar menutup energi baik untuk kamu. Kamu memperlambat apa yang seharusnya ada dalam hidup kamu. Dan aku dapat banget energi ini dimana semesta pengen bilang apapun yang terjadi ini adalah tanggung jawab kamu, bukan orang lain yang ada di luar diri kamu, namun diri kamu sendiri. See, Seven of Wheels, kamu harus menanam apapun juga yang kamu inginkan, ya. Kamu gak bisa hanya duduk diam berharap semua hal bakal tumbuh tanpa kamu ada coba menanam sesuatu pun, ya. Ace of Swords, keegoisan, ya, itu memang membantu kita untuk bangkit. Sedikit banyaknya pasti membantu untuk kita kuat, ya, untuk kayak kalau ya kayak kita gimana ya, kayak kita disakitin, ya udah sih biar aja, udah gue malas, gue capek, gue stres, ya udah gue tinggalin aja, bla. Itu proses egoisme yang sebenarnya ngarah ke arah yang baik, ya, sebenarnya awalnya. Cuman kalau kita kebablasan, itu bisa menjadi egoisme yang buruk, jadinya jerah, terus kita nggak mau lagi berurusan dengan kesakitan kita itu. Padahal itu proses agar kita pertama-tama menjauhkan. Setelah kita ngerti dan kita paham, baru kita maju. That's it. Namun kebanyakan dari kita mundur, terus nggak mau lagi peduli dan tinggalkan. Dan akhirnya kita hidup di masa lalu, kita bawa apa yang memang udah kita tinggalkan. Seharusnya kita harus tinggalkan toh, namun kita nggak tinggalkan, yaitu kesakitan, ya. Di sini aku ngeliat banget untuk ngambil alih diri kamu, bukan berdasarkan ego, namun berdasarkan jiwa kamu. Ambil waktu, ambil perenungan, ya. Refleksi itu butuh waktu, jangan dipaksakan. Karena kalau terlalu cepat, terlalu terburu-buru, ya, yang kamu rasakan hanya excitement, euforia sesaat. Setelah itu ya kamu bakal jatuh lagi ke lubang yang sama, karena kamu belum prepare diri kamu, ya. Kamu belum prepare dan akhirnya kamu sangat happy keluar dari lubang itu, ibaratnya tiba-tiba plok jatuh lagi, dan ya kamu tahu bakal gimana lagi yang terjadi selain sakit lagi, kecewa lagi, Capricorn, ya. Oke, kita lihat oracle untuk pesan semesta bagi kamu yang menonton video ini. Explore your option. It's time to look at other possibilities. It's good time to make changes. Ya, seperti aku bilang, waktunya untuk melihat kemungkinan lain. Explore pilihan kamu. Lihat lagi
pilihan yang kamu rasa mungkin cuma 2 atau nggak ada pilihan sama sekali, ternyata ada pilihan lain. Dan inilah waktu tepat untuk kamu mengambil sebuah perubahan. Ya, perubahan gak akan pernah menjadi sebuah perubahan tanpa ada langkah pertama. Ya, at least kamu mencoba, mau gagal ataupun berhasil, itu kembali lagi dengan waktunya. Kalau memang udah saatnya, ya kamu bakal berhasil. Kalau gagal, ya berarti kamu harus coba lagi. Jadi Capricorn, ya, aku ngeliat ada proses untuk kamu diberikan kesempatan untuk memilih lagi. Entah hidup di masa lalu, menunggu orang di masa lalu, atau membuka diri kamu untuk orang yang baru dalam hidup kamu. Tapi cintaan, keuangan, ataupun karir, ataupun bahkan pekerjaan, ya, kamulah yang in charge dalam hidup kamu. Okay, that's it. I think that's all. Ya, I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye. See you in the next video. Bye bye. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Banyak tidur kayak labu ini.